Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Pembantaian Rawagede dilakukan oleh tentara Belanda pada tanggal 17 Desember 1947. Pada saat melancarkan agresi militer pertama, sebanyak 431 penduduk menjadi korban dalam pembantaian ini. You ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're. Dalam peristiwa ini 35 orang penduduk dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa ini juga sepertinya menjadi inspirasi dari sajak terkenal Chairil Anwar yang berjudul Antara Karawang dan Bekasi. Setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. Pada tanggal 8 Desember 1947, seorang pejuang bangsa yang hebat yaitu Kapten Lukas Kustario mengunjungi daerah Rawagede. Lalu hal tersebut terdengar oleh Belanda, sehingga Belanda mengirim 300 pasukan militer untuk mencari Kapten Lukas tersebut. Alasan mereka mencari Kapten Lukas karena Kapten Lukas berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Pada tanggal 9 Desember 1947, Belanda mengepung daerah Rawagede dan meminta para warga laki-laki keluar rumah dan dibariskan, lalu para rakyat ditanya keberadaan Kapten Lukas. Namun rakyat menjawab, tidak tahu. Walaupun tahu, rakyat tidak akan memberitahu dan akhirnya Belanda menembak mati semua warga laki-laki termasuk laki-laki usia 15 tahun. Dengan jumlah korban pembantaian yaitu 483 orang. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Tempat pemakaman para korban yang berhasil ditemukan diberi nama Taman Makam Sampurna Raga. Dinamakan Sampurna atau sempurna karena sebelum korban disatukan atau dimakamkan bersama di satu tempat, para korban ini dikubur di rumah keluarga mereka masing-masing. Jasad tersebut hanya diganti dengan kain-kain tersedia dan juga pada waktu itu, para korban belum disolatkan dan diurus dengan baik sampai akhirnya semua korban disatukan makamnya di tempat pemakaman pahlawan Sampurna Raga. Selain dikuburkan secara layak, jasad korban juga sudah disolatkan sehingga menjadi sempurna untuk dikembalikan ke dalam tanah. Ya, setuju Pak. Revolusi kalau dengan kami atau bebas itu bebas itu jadi dulunya sawah jadi bebas jadi jalan, jadi bebas maksudnya bebas tuh yang tadinya sawah dibebaskan menjadi jalan gitu. Itu tahun 78 pembuatan dari depan Ramayana sampai ke dulu bupati itu di sana di alun-alun kan. 78 baru pindah ke situ, rumah sawah itu teh. Dulu sekolah cuma SMP aja satu yang di situ. Belum ada SMEA, belum ada SGO, belum ada apa. Nah itulah perjalanan itu ya. Jadi bebas itu jadi bebas lah. Jadi begitu ya. Cukup.